Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Kami mau mulai ibadah. Berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah berkat dengan sungguh. Berkati juga agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Yeay. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah bersama. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ayo ulang. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Masih semangat adik-adik? Ya, pastinya masih ya. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa? Kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah apa adik-adik? Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat memuji Tuhan. Di saat ini, di tempat kami masing-masing, kami dapat memuji menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin kami, biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan hidup kami dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Saya akan membacanya. Adik-adik dapat menyimak ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, kita semua, adik-adik semua, taatilah orang tuamu dalam segala hal, dalam semua hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk apa? Taat kepada papi mami kita di dalam segala hal. Dalam hal belajar kita taat, dalam hal bermain kita taat, dalam kehidupan sehari-hari kita taat. Kalau papi mami bilang, udah selesai berhenti main handphonenya, saatnya belajar. Kita harus taat sebab itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau papi mami kita bilang, tolong dong, misalnya nih, tolong dong Michael bersihin rumah. Kita taat sama papi mami kita. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tolong dong Karen cuciin piring. Kita harus taat. Karena itulah yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, di Alkitab ada seorang anak yang taat sama orang tuanya. Dia selalu mengikuti apa yang papinya bilang. Namanya siapa? Yusuf, adik-adik. Nah Yusuf ini selalu ketika papinya bilang, Yusuf, ayo antar makanan buat kakak-kakak kamu yang lagi menggembalakan domba di padang. Nah, Yusuf langsung menyiapkan semuanya dan dia pergi. Nah, setiap saat apa yang papinya bilang dia kerjain. Apa yang papinya bilang dia kerjakan. Dia menjadi anak yang taat sama papinya. Nah adik-adik, ternyata ketaatan Yusuf kepada papinya ini menghantarkan Yusuf, membawa Yusuf menjadi orang yang sukses. Nah waktu itu ketika papinya bilang, Yusuf antarkan makanan kepada kakak-kakak kamu. Karena Yusuf mengantar. Begitu Yusuf mengantar, ternyata kakaknya punya maksud jahat. Kakak-kakaknya iri, kok Yusuf disayang sama papi? Kok kita kurang disayang? Yusuf akhirnya dijual sama kakak-kakaknya. Dan dia dijual di Mesir, dibeli sama seorang bernama Potifar. Ternyata Yusuf yang taat sama papinya itu, dia juga taat kepada tuannya. Apa yang tuannya bilang, seperti dia taat kepada papinya, dia taat kepada tuannya. Yusuf, sekarang kamu menjadi pembantuku. Kamu harus membersihkan ini, membersihkan itu. Kamu harus merapikan ini, merapikan itu. Yusuf taat adik-adik. Wah, ternyata ketaatannya di rumah dibawa di tempat tuannya. Nah, namun sayang sekali istri tuannya namanya istri Potifar, ya tuannya bernama Potifar. Nah, istrinya memfitnah Yusuf. Yusuf akhirnya dipenjara. Nah, di penjara juga ternyata Yusuf membawa apa? Sikap yang taat kepada atasan, adik-adik. Jadi dia taat sama papinya, dia taat di rumah, dia taat kepada tuannya. Nah di penjara pun rupanya Yusuf selalu membawa hati yang taat. Apa yang kepala penjara perintahkan Yusuf kerjakan dengan baik. Apa yang kepala penjara suruh dia mengerjakannya dengan baik. Dia menyiapkan ini, menyiapkan itu sehingga Yusuf disayang sama kepala penjara. Nah, dari penjara itu Yusuf langsung menjadi seorang
yang dipercaya oleh Raja Mesir, Raja Firaun. Kenapa? Karena Yusuf berhasil menceritakan arti mimpi dari sang raja. Wah, dari penjara Yusuf naik tiba-tiba menjadi seorang pejabat di kerajaan Mesir. Nah, apakah Yusuf kemudian tidak taat? Oh, Yusuf tetap taat, adik-adik. Jadi dia taat kepada papinya, dia taat kepada tuannya, dia taat kepada kepala penjara. Lalu ketika dia menjabat sebagai penguasa di kerajaan Mesir, dia taat sama Firaun. Apa yang Firaun suruh, dia mengerjakan dengan baik. Wah, Yusuf kamu tolong kerjakan ini, dia kerjakan. Yusuf tolong atur ini, dia atur. Yusuf tolong selesaikan ini, dia selesaikan. Wah, dia taat sekali. Nah, sehingga adik-adik, Yusuf ini menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Kenapa? Karena dia T-A-A-T. Taat. Yusuf taat. Dari mana semua itu berasal? Dari rumah. Yusuf taat sama papinya. Yusuf taat sama maminya. Ketika papa mamanya bilang A dia kerjakan, B dia kerjakan. Akhirnya hidupnya dipakai sama Tuhan sampai dia menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Karena dia adalah anak yang taat kepada papi maminya. Nah, adik-adik sekalian, semua kisah ini menunjukkan bahwa ketika kita taat sama papi mami kita taat di sekolah dengan guru-guru kita taat dimanapun kita berada kepada orang yang lebih tua, Tuhan menuntun kita dan Tuhan akan membawa kita mengalami keberhasilan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang taat. Taat. Wah, tapi saya malas. Nah, kita harus bisa mengalahkan kemalasan untuk menjadi taat. Karena pasti Yusuf juga ada waktu di mana dia malas, adik-adik. Mungkin dia lagi santai-santai, lagi main, papinya bilang, Yusuf tolong siapin makanan. Wah, meskipun dia lagi main, dia berhenti dari main. Langsung ngapain? Ngerjain apa yang papinya suruh. Yusuf antar makanan. Meskipun dia mungkin sedang asik dengan teman-temannya, dia berhenti. Dia antar makanan. Jadi adik-adik, semua yang kita rasakan, entah itu kemalasan, entah itu misalnya kita lagi main, ketika papi mami kita minta tolong sama kita harus belajar T-A-A-T, taat sama keluarga kita, sama papi mami kita, sama kakek nenek kita, sama guru-guru kita, sama orang-orang yang lebih dewasa dari gereja, sama kakak-kakak di gereja juga. Kalau nanti kita sudah di gereja ya, kita harus taat. Nah, adik-adik sekalian, maukah kita dipakai sama Tuhan? Maukah kita untuk memiliki keberhasilan seperti Yusuf? Nanti kalau kita dewasa, wah, siapa yang pengen jadi dokter? Nah, kalau kita dewasa, siapa yang pengen jadi polisi? Nah, kalau kita dewasa, siapa yang pengen jadi guru? Nah, semua itu bisa kita capai kalau kita punya sikap, punya kehidupan yang taat. Dari mana kita belajar? Dari rumah. Sama papi kita taat, sama mami kita taat, sama opa, oma kita taat. Nah, kita akan dipakai oleh Tuhan, dituntun sama Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Puji nama Tuhan, adik-adik. Nah, biarlah firman Tuhan kali ini boleh mengingatkan kita untuk taat. Ingat ya, taat 4 kata. T-A-A-T. Taat. Ya, dan kita akan mengalami kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong kita untuk bisa taat kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya papi mami kita. Puji nama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam kuis. Yeay. Nah, sekarang kita akan menjawab kuis. Perhatikan baik-baik.
ambil handphonenya, siapkan untuk WhatsApp di nomor Kak Dira. Ding 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 di sini ya. Yuk. Nah, pertanyaannya adalah ada dua nih. Yang pertama ya. Di manakah Yusuf dijual dan kemudian dia menjadi seorang hamba atau pembantu? Di mana? Ya, di mana? Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana ceritanya kok Yusuf kan di penjara tuh? Yusuf bisa keluar dari penjara. Nah, gimana tadi ceritanya? Wah, gimana ceritanya Yusuf bisa keluar dari penjara? Oke, karena yang beri waktu 1 menit untuk menjawab. Yuk! Yeay, pinter-pinter semua. Pasti adik-adik benar semua jawabannya. Tapi belum tahu sih nanti Kak Dira yang akan menilai. Oke, nah kita akan mengakhiri kisah anugerah kita pada saat ini. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah anugerah yang boleh kami ikuti pada saat ini. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan kini kami serahkan hidup kami dalam pertolongan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami bisa taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada papi mami kami, taat kepada opa oma, dan hidup kami terus Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa dalam kisah anugerah minggu depan. Yo, bye-bye.